Kami akan menjelaskan tentang sejarah uang. Sejarah uang dalam peradaban manusia cukup panjang. Alat tukar utama dalam transaksi jual beli ini mengalami banyak transformasi sebelum menjadi bentuk kertas dan koin seperti sekarang. Bahkan di era super canggih ini, pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui gawai tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik. Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahapan, yakni prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Kapan uang kertas mulai beredar di Indonesia? Maklumat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1945 menentukan jenis-jenis uang yang sementara berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Mengutip laman Kementerian Keuangan pada November 1945, Kementerian Keuangan A.A. Ramamis membentuk panitia penyelenggaraan pencetakan uang kertas. Mengutip laman Kementerian Keuangan, pada November 1945, Kementerian Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggaraan Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia, yang diketuai T.R.B. Sobarodin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pengerjaan uang Republik Indonesia atau ORI dimulai pada Januari 1945. Pembuatan desain dan bahan-bahan induk master berupa negatif kaca dipercayakan kepada percetakan Balai Pustaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama uang Republik Indonesia atau ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya uang ORI secara sah mulai 30 Oktober 1945 pada pukul 00.00. Uang pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan penerbitan uang Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian uang. Menurut R.G. Thomas, dalam bukunya Our Modern Banking, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Oke, yang selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Oleh sebab itu, uang adalah suatu benda satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di wilayah tertentu. Fungsi uang secara umum yang memiliki sebagai perantaran untuk pertukaran barang dengan barang juga menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, uang tuh bisa dibedakan menjadi dua loh teman-teman, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung, sedangkan fungsi turunannya, uang bisa dibagi lagi pada beberapa hal, yaitu untuk menunjukkan harga sebagai alat pembayaran, penimbunan kekayaan, pemindahan kekayaan, penunjang kegiatan ekonomi sosial, hingga sebagai alat pembayaran utang. Adalah jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Berdasarkan bahannya, uang kartal dibagi menjadi uang logam dan uang kertas. A. Uang logam. Uang logam pada awalnya terbuat dari emas atau perak agar nilai institusinya tetap stabil. Namun, sekarang uang logam banyak terbuat dari materai selain emas dan perak yang lebih murah dan efisien. Uang logam yang beredar kini terbuat dari logam aluminium, perak, dan tembaga. Bentuknya pipih dan bundar. Uang logam di Indonesia terdiri atas pecahan 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1000 rupiah. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas. Uang dari bahan kertas biasanya memiliki nilai nominal yang besar, sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari yang berkualitas tinggi, sehingga bahan tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Uang kertas di Indonesia terdiri atas pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75, dan 100.000. Yang kedua ada uang giral. Mengutip buku Mengenal Seluk-Beluk Uang, uang giral tercipta akibat semakin mendasaknya kebutuhan masyarakat terhadap alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank umum dapat mengeluarkan uang giral selain Bank Indonesia atau BI. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Uang giral adalah tagihan yang di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Dua bentuk uang giral yang paling banyak digunakan adalah sebagai cek dan giro. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Sementara giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening orang atau badan yang ditunjuk oleh nasabah. Dengan menguangkan cek atau giro, uang giral dapat berubah menjadi kartal. Selain cek dan giro, terdapat sistem telegrafis. Pembayaran melalui sistem telegrafis dilakukan dengan perintah melalui telegram untuk memindahkan antara rekening pada bank yang sama. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cepat meski kedua pihak berada dalam jarak yang jauh. Jenis-jenis uang berdasarkan nilainya. Mengutip dasar-dasar perbankan, jenis uang dapat dilihat dari nilai, yakni mencakup nilai intrinsik atau bahan uang atau nilai nominal yang tertera dalam uang tersebut. Jenis-jenis uang ditinjau dari nilainya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bernilai full atau full body money, yaitu uang yang intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya, uang logam yang mengandung nilai bahan membuat yang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis pada uang tersebut. Yang kedua, tidak bernilai penuh atau representative full body money, yaitu uang yang nominalnya kecil dari nilai nominal. Contohnya uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money. Seringkali intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya.